スが眠る砂漠に君は立ちピラミッド光の船は君を指すユナさんのボディーガードやめさせていただきたいんです。Halo teman-teman, pada kesempatan ini, saya akan berbagi lanjutan kisah dari pemuda bernama Kohei yang menjadi bodyguard dari seorang artis top Han Yuna. Saat berada di observatorium, Kohei diajak berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas di sana. Kohei nampak sangat bersemangat, sekalipun dia harus menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk astronomi, itu tidak akan jadi masalah baginya. Saat akan kembali, Kohei berjumpa dengan kawan lamanya, Kozue Kumada. Kohei dan Kozue nampak sangat akrab, terlebih lagi mereka memiliki hobi yang sama, yaitu astronomi. Yuna yang ternyata masih ada di sana, melihat kedekatan Kohei dengan seorang wanita, membuat hatinya terasa sesak. Dengan berat hati, Yuna pun pergi. Menurut informasi Kozue, tempat pemandian air panas ternyata telah ditutup sejak lama. Kohei pun merasa khawatir dengan Yuna. Saat akan kembali ke Tokyo, Yuna teringat tentang Miyuki Field, tempat yang diceritakan Kohei dan memiliki pemandangan yang indah. Yuna pun memutuskan untuk ke sana dan bertanya pada seorang kakek, di mana dia bisa menemukan lokasi dari Miyuki Field. Di tempat lain, Takanabe bersama Ren dan Sumire sedang makan di suatu restoran. Takanabe sebenarnya telah salah paham, mengira Yuna kabur dari rumah bersama Kohei. Takanabe membawa Sumire dan Ren, karena mereka mengetahui di mana Kohei berada. Kesalahpahaman ini berawal dari Hijin yang salah mengucapkan kalimat, bahwa Yuna telah kabur dari rumah, sedangkan Kohei juga telah berhenti sebagai bodyguard. Takanabe pun menyimpulkan bahwa ini rencana Kohei untuk kabur bersama Yuna. Dalam perjalanan, Kohei merasa lapar dan teringat kalau dia memiliki bekal yang diberikan Yuna. Bekalnya terlihat sangat menarik, terutama lauknya yang dibuat dalam bentuk kaktus. Taesung datang menemui manajer Yuna, meminta maaf atas segala kekacauan yang terjadi, dan juga berterima kasih karena manajer telah menjaga Yuna selama ini. Dia memohon agar manajer meluangkan waktu melihat bakat menari Momo, meskipun hanya sekali saja. Akhirnya sang manajer setuju meluangkan waktunya untuk melihat bakat Momo. Manajer menyadari bahwa Momo memang memiliki bakat dan daya tarik tersendiri. Takanabe pun berhasil menemukan Kohei. Takanabe langsung menanyakan keberadaan Yuna, mengira dia dan Kohei melarikan diri bersama. Setelah Kohei menjelaskan ini adalah salah paham, mereka pun mencari Yuna di stasiun. Di sana, petugas memberitahu bahwa Yuna tidak naik kereta, melainkan pergi ke suatu tempat. Takanabe pun menantang Kohei. Siapa yang bisa menemukan Yuna duluan, dialah yang menang. Dalam perjalanan, Sumire bertanya pada Takanabe, kenapa dia tidak menelpon Yuna saja daripada mereka harus mencari tanpa tujuan. Takanabe berkata bahwa untuk mendapatkan cinta sejati, dibutuhkan perjuangan. Sumire mencurigai, jangan-jangan, Takanabe memang tidak memiliki nomor handphonenya Yuna. Lain halnya dengan Kohei yang langsung menelpon Yuna. Ternyata handphonenya Yuna ketinggalan di stasiun. Melihat spanduk bertuliskan Miyuki Field, Kohei mendapat firasat, mungkin saja Yuna pergi ke sana. Seorang pekerja yang memberi Yuna tumpangan, memperingatkan Yuna, ada bahaya beruang liar di daerah sana. Tapi Yuna tidak terlalu mendengarnya dengan jelas. Takanabe yang sibuk mencari Yuna, malah mendapat masalah baru. Yaitu dikejar oleh para fans. Di hotel, meski sudah kelelahan, manajer masih terus menyuruh Momo untuk menari, lagi dan lagi. Momo menganggap manajer hanya mempermainkan dirinya dan berniat untuk pergi. Namun manajer berkata bahwa, dia tidak tertarik dengan orang yang mudah menyerah. Jika hanya seperti ini, Momo sudah menyerah, maka dia tidak akan pernah dapat meraih cita-citanya.
Momo pun tertantang dan melanjutkan tariannya. Kohei bertemu dengan orang yang memberi tumpangan pada Yuna. Dia memberitahu Kohei mengenai beruang liar yang berkeliaran di sekitar Miyuki Field. Kohei pun bergegas untuk menemukan Yuna. Kohei memberitahu lokasi Yuna pada Takanabe, karena dengan mobil, akan lebih cepat untuk sampai ke tempat Yuna. Namun, Takanabe baru menyadari kalau mobilnya telah kehabisan bensin. Takanabe terpaksa melanjutkan dengan berjalan kaki bersama dengan Ren dan Sumire. Yuna akhirnya sampai di Miyuki Field, namun dia tidak memperhatikan adanya papan peringatan bahaya beruang liar. Karena terlalu bersemangat, Yuna terjatuh dan kakinya pun terkilir. Di kantor, Emiko meminta maaf karena Kohei tidak menyelesaikan kontrak 99 harinya. Namun, dia tidak ingin menghentikan Kohei dalam mengejar impiannya. Manajer juga mulai merasa tertarik pada Momo yang tidak menyerah sampai akhir, demi impiannya. Semua orang pastilah memiliki impian termasuk manajer sendiri. Mengingat nasihat dari Kohei, Taesung bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan melanjutkan kuliah demi impiannya menjadi pengacara. Di Miyuki Field, Yuna menikmati pemandangan indah seperti yang dikatakan Kohei. Tiba-tiba ada sesuatu dari balik pepohonan yang akan menyerang Yuna, namun dia tidak bisa lari dengan kondisi kakinya. Ternyata itu adalah pemburu yang sedang mengejar beruang liar. Dia menyarankan Yuna untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat pemburu telah pergi, tiba-tiba saja ternyata itu adalah Kohei yang datang dari arah pepohonan. Yuna berkata ini bukan urusan Kohei karena dia sudah bukan bodyguard-nya lagi. Kohei yang tidak ingin berdebat, mengajak Yuna untuk pulang. Namun kaki Yuna yang terkilir membuatnya tidak dapat berjalan. Yuna mengajak Kohei untuk berbaring sejenak dan melihat langit bersama. Impian Kohei adalah menemukan bintang baru sebelum orang lain menemukannya dan memberinya nama. Yuna pun mendukung Kohei untuk itu. Karena sudah cukup larut, Kohei membawa Yuna untuk pulang dan juga berterima kasih atas bekal yang diberikan Yuna. Setelah mendapat telepon dari Kohei, Kozue yang tinggal tidak jauh dari sana, segera menjemput mereka. Pertemuannya dengan Yuna membuatnya cukup terkejut, karena Yuna adalah artis terkenal dan Kohei ternyata adalah bodyguard-nya. Bahkan, saat berada di dalam mobil saja, mereka masih sempat-sempatnya berantem. Saat berada di rumah, Momo menemukan pintu tidak terkunci. Ternyata Yukiko telah pulang dari Rusia. Ren dan Sumire menulis surat akan keluar dengan Takanabe, namun Yukiko tidak mengenal siapa Takanabe itu. Mitsi sangat terpukul, karena ini pertama kalinya dalam 5 tahun, Kohei meninggalkan rumah tanpa memberitahu dirinya. Sama halnya dengan Yukiko yang juga patah hati karena diputuskan pacar Rusianya. Sumiyoshi nampak cemberut karena harus meninggalkan Hijin di hotel demi menjemput Takanabe, padahal ini adalah momen terbaik berduaan dengan Hijin. Saat makan malam bersama, Takanabe menyanjung masakan buatan Ibu Kozue yang tiada duanya. Ibu Kozue malah bergosip tentang Kozue yang tidak beruntung dalam asmara. Sampai berumur 40 tahun, Kozue tidak menikah demi menunggu pria itu. Ren langsung memotong dengan berkata jangan-jangan pria itu adalah Kohei. Karena gugup dan malu, Kozue terpaksa menyangkalnya. Takanabe menceritakan kisah yang menyeramkan dan berhasil membuat mereka ketakutan. Takanabe menceritakan tentang permainan uji nyali, siapa yang paling berani yang akan bertahan dan menjadi pemenang. Takanabe menyuruh Sumiyoshi menyamar menjadi hantu untuk menakut-nakuti Yuna dan Takanabe akan jadi pahlawan untuk melindunginya. Sebenarnya Yuna merasa takut, tapi karena tanpa sengaja memergoki Kohei yang terlihat mesra dengan Kozue,
membuat Yuna kehilangan rasa takutnya sama sekali. Bersama Ren dan Sumire, Yuna merencanakan untuk menakut-nakuti Takanabe dan ternyata dia berhasil membuat Takanabe benar-benar ketakutan. 高鍋さんが怖がってどうするんです。 Setelah Sumire dan Ren tertidur, Kohei terus memikirkan Yuna dan bagaimana dia menjaga dirinya jika Kohei tidak lagi menjadi bodyguardnya. Saat sedang sendirian melihat bintang, Kosue datang menemani Yuna. Kosue memberitahu bahwa kepekaan Kohei terhadap perasaan wanita memang sangat kurang, apalagi terhadap sesuatu yang berbau percintaan. Kosue kemudian bertanya apakah Yuna menyukai Kohei? Namun Yuna langsung menyangkalnya. Yuna lalu bertanya bagaimana cara orang Jepang memberi semangat pada seseorang. Malam harinya, saat Kohei sudah tertidur lelap, Yuna diam-diam masuk untuk memberikan perpisahan terakhirnya. Dia berkata dia akan baik-baik saja dan akan selalu mendukung Kohei untuk meraih impiannya. Saat Yuna pergi, Kohei ternyata tidak tidur dan mendengar segalanya. Keesokan harinya, setelah berpamitan dengan Kosue dan ibunya, Takanabe dan Yuna bergegas untuk kembali ke Tokyo. Kohei terpaksa harus berbohong soal interview kerjanya di observatorium, yang tidak berjalan lancar, dan akan kembali menjadi bodyguard Yuna. Meskipun merasa sangat bahagia, Yuna gengsi untuk mengatakan langsung, dia berpura-pura bahwa dia terpaksa harus menerima Kohei lagi, padahal dia sudah bisa tenang setelah Kohei tidak lagi menjadi bodyguardnya. Akhirnya Takanabe, Yuna dan Kohei kembali ke Tokyo dengan mobil agar tidak ketinggalan jadwal syuting. Sedangkan Sumire, Ren dan Sumiyoshi harus pulang dengan kereta. Machi no hazure no furui yakata ga Jikan ryoko no tsuaa wa ii ka ga いつもありがとう。チャンネル登録待ってるよ。チャンネル登録よろしくお願いします。